Selamat siang semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari SGD IPE 27. Di sini kami izin untuk mempresentasikan dari student project kami. Adapun identitas dari anggota kami yang tertera di layar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Chandra Lesta Prastia dengan 3 digit terakhir 78 dari PSSK. Di sini terdapat profil binaan keluarga kami yaitu Bapak Ika Ketika 67 tahun, di mana seorang pedagang di Denpasar yang menjadi fokus intervensi IPE kami. Beliau mewakili profil lansia produktif namun memiliki tantangan kesehatan fisik yang signifikan. Kurang utamanya pusing berulang atau vertigo, kecepatan lelah dan risiko hipertensi yang belum terkontrol secara klinis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Eva Putri dengan 3 digit yang terakhir 28 dari Prodi PSSK. Identifikasi kasus, seorang lansia dalam keluarga binaan mengeluhkan pusing, cepat lelah, dan memiliki riwayat vertigo, serta jarang melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga terdapat resiko hipertensi yang belum terdeteksi secara pasti. Kondisi vertigo yang dialami dapat mempengaruhi kenyamanan dan keseimbangan dalam aktivitas sehari-hari, terutama karena lansia juga memiliki aktivitas fisik yang rendah. Selain itu, terdapat juga kurangnya pemahaman keluarga terkait penggunaan obat yang benar, sehingga berisiko terjadi ketidaktepatan dalam penggunaan obat, termasuk dalam penanganan vertigo maupun kondisi lainnya. Lalu juga kebersihan gigi dan mulut lansia kurang terjaga, serta perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga belum diterapkan secara optimal. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi edukasi yang mencakup aspek fisik dan psikologis, guna meningkatkan pemahaman keluarga serta mendukung kualitas hidup lansia secara lebih optimal. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nikita Dewi dengan NIM 2302561028 dari program studi sarjana kesehatan masyarakat. Baik, di sini saya izin melanjutkan, yaitu jenis intervensi yang dapat dilakukan, yaitu intervensi yang dilakukan bersifat promotif dan juga preventif, dengan fokus pada peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku sehat, serta pencegahan perburukan kondisi fisik dan juga psikologis pada lansia. Adapun tujuan intervensinya, yaitu intervensi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman lansia dan juga keluarga mengenai kesehatan mental, membantu mengelola stres serta mendukung kenyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama pada lansia dengan keluhan vertigo. Selain itu, intervensi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin guna mendeteksi risiko hipertensi sedang ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah terkait edukasi kesehatan yang sudah kami lakukan pada Senin 13 April 2026 kepada Bapak Ika dan juga keluarga binaan kami, di mana kami menggunakan media poster dengan metode penyuluhan serta diskusi interaktif bersama keluarga binaan kami. Dan melalui kegiatan ini, keluarga memperoleh pemahaman mengenai penyebab vertigo dan risiko hipertensinya, dan juga keluarga juga memahami terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, aktivitas fisik, penerapan PHBS, penggunaan obat yang benar, menjaga kesehatan gigi dan mulut, hingga kesehatan mental. Keluarga juga mampu memahami langkah-langkah sederhana untuk mendukung kesehatan lansia dalam kehidupan sehari-hari. Monitoring dan evaluasi pada kasus keluarga binaan ini dilakukan dengan fokus pada aspek kedokteran komunitas dan kesehatan lansia, terutama terkait keluhan pusing, cepat lelah, dan riwayat vertigo yang berpotensi berkaitan dengan hipertensi. Pemantauan tekanan darah dilakukan secara berkala pada setiap kunjungan untuk menilai apabila ada kemungkinan adanya hipertensi yang belum terdiagnosis. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap tanda dan gejala lain seperti adanya nyeri kepala, gangguan penglihatan atau keluhan lemah tubuh. Rasional dari hasil monitoring ini adalah hipertensi pada lansia yang sering tidak menunjukkan gejala spesifik, namun dapat terjadi karena faktor risiko komplikasi kardiovaskuler dan memperberat keluhan vertigo apabila tidak dikendalikan dengan baik dan secara dini. Baik, saja untuk melanjutkan, perkenalkan saya Maria Dewi utama dengan 3 digit terakhir 83 dari Prodi PSSK. Evaluasi dilakukan terhadap kondisi vertigo yang dialami lansia dengan nilai frekuensi kambuhan, aktivitas, durasi keluhan, serta dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan keseimbangan sederhana dan observasi kemampuan mobilisasi dilakukan untuk mengetahui risiko jatuh pada pasien. Rasional dan tindakan ini adalah vertigo pada usia lanjut dapat menurunkan kualitas hidup, mengurangi kemandirian pasien, serta meningkatkan risiko trauma akibat jatuh, sehingga perlu pemantauan berkelanjutan dalam pelayanan primer. Dan aspek fisik, monitoring dilakukan terhadap tingkat aktivitas fisik lansia dan pula aktivitas harian di rumah. Evaluasi meliputi kemampuan melakukan aktivitas ringan, kebiasaan duduk atau berbaring atau lama, serta keterlibatan keluarga dalam mendukung aktivitas pasien. Rasional dari evaluasi ini adalah aktivitas fisik yang rendah pada lansia dapat memperburuk kondisi kesehatan umum, menurunkan kebugaran tubuh, serta meningkatkan risiko penurunan fungsi fisik dan kualitas hidup. Edukasi mengenai aktivitas fisik ringan yang sesuai usia diharapkan mampu membantu mempertahankan fungsi tubuh lansia. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi dan siang semuanya. Sebelum perkenalkan, saya Canica dan dari yang terakhir 219 dari Prodi Sarjana Kedokteran yang akan mempresentasikan pelaksanaan dan juga hasil dari trip kemarin, di mana untuk kegiatan edukasi dilakukan pada Senin 13 April 2026. Sasaran itu merupakan keluarga binaan dengan lansia yang mengeluhkan pusing ataupun vertigo dengan cepat dan juga lelah. Lalu juga medianya itu menggunakan poster edukasi, dan edukasi diberikan itu kepada Bapak Ika, serta juga metode edukasinya edukasi dua arah, yaitu dengan penyuluhan dan juga diskusi interaktif. Lalu juga keluarga binaan juga mendapatkan hasil itu, keluarga binaan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tentang kondisi kesehatan lansia baik dari aspek fisik maupun psikologis. Lalu Bapak Ika dan keluarga juga mampu memahami penyebab dari keluhan pusing yang berkaitan dengan vertigo serta memungkinkan risiko dari hipertensi, pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, cara melakukan aktivitas fisik sederhana untuk menjaga kekuatan otot dan juga keseimbangan, dan menggunakan obat yang benar dari prinsip dagu si ibu. Lalu serta juga penting untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, serta juga PHBS dalam kehidupan sehari-hari, dan penting menjaga kesehatan mental serta cara sederhana mengelola stres. Selain itu juga keluarga juga memahami bahwa langkah sederhana ini dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan lansia, seperti dengan memberikan dukungan emosional serta juga menjaga kehidupan lansia lebih sehat dalam dari segala aspek baik di lingkungan ataupun diri sendiri juga. Mungkin segitu sekiranya dari presentasi saya. Terima kasih dan selamat. Perkenalkan, saya William Stephen Antonio dengan NIM akhir 030 dari program studi sarjana fisioterapi. Untuk bagian fisioterapi, monitoring dan evaluasi menilai pelaksanaan program intervensi latihan fisik ringan yang telah kita berikan kepada keluarga binaan, yaitu latihan sit to stand, arm circle, dan juga jalan santai di tempat. Monitoring dilakukan melalui observasi langsung dan komunikasi dengan keluarga mengenai frekuensi latihan, lalu juga kemampuan lansia mengikuti gerakan dan kendala yang dialami, serta juga keterlibatan anggota keluarga dalam membimbing dan mendampingi. Evaluasi jangka pendek dilakukan dan melihat pemahaman keluarga terhadap tujuan dan cara melakukan latihannya dengan benar, serta kemampuan lansia mengikuti gerakan atau keluhan seperti kaku atau cepat lelah saat beraktivitas. Lalu secara jangka panjang menerapkan latihan rutin. Selain itu juga adanya peningkatan kekuatan, keseimbangan, koordinasi gerak dan adanya lansia dengan dukungan keluarga. Latihan fisik kita harapkan bisa membantu menjaga kebugaran dan fungsi fisik pada lansia. Sekian. Perkenalkan, nama saya Nikita Bintang Pratiwi dari program studi farmasi dengan akhiran NIM 079. Jadi monitoring dan evaluasi pada keluarga binaan dalam bidang farmasi dan tenaga farmasian dilakukan dengan fokus pada penggunaan obat yang aman dan rasional di lingkungan rumah tangga. Monitoring dilakukan melalui pengamatan terhadap cara keluarga menggunakan obat, kepatuhan aturan minum obat, kemampuan membaca informasi pada kemasan obat, serta cara penyimpanan obat yang benar, seperti menyimpan di tempat kering, tidak terkena sinar matahari langsung, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Selain itu dilakukan evaluasi terhadap keberadaan obat kadaluarsa, penggunaan obat tanpa indikasi yang jelas, serta kebiasaan penggunaan obat sisa yang sering ditemukan di masyarakat. Rasional dari monitoring ini adalah kurangnya pemahaman mengenai penggunaan dan penyimpanan obat dapat meningkatkan risiko medication error dan menurunkan efektivitas terapi dan membahayakan kesehatan anggota keluarga. Yang selanjutnya, evaluasi juga dilakukan terhadap tingkat pemahaman keluarga setelah diberikan edukasi mengenai penggunaan dan penyimpanan obat yang benar. Penilaian dilakukan melalui diskusi langsung dan kemampuan keluarga menjelaskan kembali informasi dasar terkait aturan penggunaan obat, dosis obat, waktu minum obat, serta pentingnya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan. Selain itu, evaluasi dilakukan terhadap perubahan perilaku keluarga dalam penggunaan obat sehari-hari dan kepulihan keluarga terhadap keamanan obat di rumah. Rasional dari evaluasi ini adalah edukasi kefarmasian yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran keluarga dalam penggunaan obat yang rasional, mencegah kesalahan penggunaan obat, serta mendukung peningkatan kualitas kesehatan keluarga secara menyeluruh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Vanessa Netasiwi dengan 3 digit NIM terakhir 010 dari program studi sarjana kedokteran gigi. Untuk monitoring dan evaluasi pada keluarga binaan ini
ini dilakukan dengan fokus pada kesehatan gigi dan mulut lansia, terutama keluhan ngilu pada gigi dan kebersihan rongga mulut sehari-hari. Pada setiap kunjungan, kami melakukan pemeriksaan sederhana pada gigi dan mulut seperti melihat adanya plak, kondisi gusi, serta menanyakan keluhan seperti ngilu saat makan dan minum, nyeri gigi, gusi berdarah, dan mulut kering. Rasional dari monitoring ini adalah keluhan ngilu pada lansia sering terjadi akibat bertambahnya usia dan dapat mengganggu kenyamanan saat makan serta aktivitas sehari-hari apabila tidak ditangani dengan baik. Evaluasi juga dilakukan terhadap kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut setelah edukasi diberikan sebelumnya. Kami menilai apakah keluarga binaan sudah rutin menyikat gigi 2 kali sehari, menggunakan pasta gigi yang sesuai, serta mempraktikkan cara menyikat gigi yang benar. Rasional dari evaluasi ini adalah kebersihan rongga mulut yang baik dapat membantu mengurangi risiko karies, radang gusi, dan mengurangi rasa ngilu pada gigi. Selain itu, kami juga mengevaluasi kebiasaan makan dan minum keluarga binaan, terutama konsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, dingin, atau manis yang dapat memicu rasa ngilu. Rasional dari evaluasi ini adalah pola makan tertentu dapat memperparah sensitivitas gigi, sehingga perlu dikontrol untuk membantu mengurangi keluhan. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Turi Pratnita Putri dengan akhiran NIM 092 dari program studi kedokteran gigi. Secara keseluruhan, evaluasi dilakukan untuk melihat perubahan kondisi kesehatan gigi dan mulut serta meningkatkan kesadaran keluarga binaan setelah dilakukannya edukasi dan pendampingan. Keberhasilan intervensi ditandai dengan berkurangnya keluhan ngilu, kebersihan rongga mulut yang lebih baik, serta meningkatnya kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut dalam kegiatan sehari-hari. Lalu, monitoring juga dapat dilakukan terhadap kebiasaan kontrol rutin dokter gigi atau puskesmas, dan keluarga binaan dievaluasi apakah sudah mulai memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi secara berkala setelah diberikan edukasi. Rasional dari monitor ini adalah pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi lebih dini karies, penyakit gusi, maupun gangguan rongga mulut lainnya pada lansia. Evaluasi juga dilakukan melalui metode tanya jawab sederhana setelah edukasi untuk mengetahui tingkat pemahaman keluarga terhadap materi yang telah diberikan. Keberhasilan edukasi ditandai dengan kemampuan keluarga menjelaskan kembali cara menjaga kesehatan gigi dan mulut serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman-teman di CDP yang lain. Terima kasih. Monitoring dan evaluasi psikologis pada lansia dengan keluhan vertigo berfokus pada kondisi emosional seperti stres dan kecemasan serta kemampuan mereka dalam menerapkan strategi coping, termasuk teknik relaksasi, napas dalam, dan komunikasi terbuka. Evaluasi ini juga menilai sejauh mana dukungan emosional dan pemahaman keluarga terhadap kesehatan mental lansia, mengingat gangguan fisik seperti vertigo sangat mempengaruhi kesehatan psikologis jika tidak dilakukan dengan baik. Untuk memastikan keberlanjutan intervensi, monitoring dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu jangka pendek dan yang berfokus pada kebiasaan awal, dan juga jangka panjang yang diarahkan pada aspek kemandirian lansia dalam mengolah stres secara konsisten, serta komitmen permanen keluarga dalam mempertahankan pendekatan empati dan active listening demi menjaga kualitas hidup lansia secara optimal. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Edo Bagus Putu Vijaya Didasami dengan 3 digit 6 terakhir 081 dari program studi kesehatan masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian kesehatan masyarakat, di mana monitoring evaluasi pada keluarga binaan ini dilakukan dengan fokus pada faktor risiko penyakit tidak menular pada lansia, khususnya hipertensi yang ditandai dengan keluhan pusing, cepat lelah, dan riwayat vertigo, di mana pemantauan dilakukan melalui pengukuran tekanan darah secara berkala, serta pengkajian perilaku kesehatan yang dapat mempengaruhi kondisi lansia seperti pola makan, konsumsi garam, aktivitas fisik, dan kebiasaan istirahat. Rasional dari monitoring ini adalah hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang banyak terjadi pada kelompok lansia dan bisa menimbulkan komplikasi apabila tidak dilakukan deteksi dini serta pengendalian faktor risikonya. Dan yang kedua, yaitu monitoring dilakukan terhadap penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tingkat rumah tangga, di mana evaluasi meliputi kebiasaan melakukan aktivitas fisik secara teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan lingkungan rumah, serta perilaku kesehatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas hidup lansia. Rasional dari evaluasi ini adalah penerapan PHBS dapat membantu mencegah timbulnya penyakit, meningkatnya status kesehatan keluarga, serta mendukung pengendalian faktor risiko hipertensi dan penyakit kronis lainnya. Dan yang terakhir, yaitu monitoring dilakukan terhadap dukungan keluarga dalam menjaga kesehatan lansia dan penerapan PHBS di lingkungan rumah. Evaluasi dilakukan melalui observasi dan wawancara mengenai peran anggota keluarga dalam mengingatkan kontrol kesehatan, mendukung aktivitas fisik lansia, menyediakan makanan yang sehat, serta menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman. Rasional dari monitoring dan evaluasi ini adalah keluarga memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan perilaku hidup sehat sehingga bisa meningkatkan keberhasilan upaya preventif dan preventif. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah dari segi program studi keperawatan sendiri, kami sudah melakukan pemantauan terhadap pemahaman dan juga kebutuhan lansia dalam menerapkan gaya hidup sehat, di mana salah satu yang sudah dilakukan oleh lansia itu sendiri adalah pola makan yang bergizi, istirahat yang cukup, aktivitas ringan setiap harinya, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selanjutnya untuk evaluasi jangka pendeknya, di mana lansia ini mampu untuk menjelaskan kembali pentingnya penerapan gaya hidup sehat dan juga menunjukkan adanya kemauan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk evaluasi jangka panjang sendiri, lansia ini diharapkan dapat menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten dan juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan serta menjaga kondisi kesehatan agar tetap stabil dan juga mencegah komplikasi penyakit kronis lainnya. Baik, perkenalkan saya Rifda Hamzah Zakia dengan NIM 23025313030 dari program studi psikologi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim multidisiplin, keluarga binaan menunjukkan perubahan yang positif dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan lansia. Keluarga telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, pola makan bergizi seimbang, serta memberikan dukungan yang baik terhadap pemantauan kesehatan lansia secara rutin. Lansia juga menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai pengelolaan kesehatan, aktivitas fisik, penggunaan obat yang benar, serta pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Secara keseluruhan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa tujuan edukasi dan pendampingan telah tercapai dengan baik, ditandai oleh meningkatnya pengetahuan, kesadaran, serta komitmen keluarga dalam mempertahankan perilaku hidup sehat guna mendukung kualitas hidup yang lebih optimal. Baik, di sini saya melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Niko Manita Dewi dari program studi farmasi dengan 3 digit intah yaitu 028. Adapun selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan kelompok. Yang pertama kelebihan kelompok, di mana yang pertama itu keragaman keahlian yang sangat lengkap, di mana kelompok memiliki kombinasi 7 program studi yang terdiri dari kedokteran, farmasi, psikologi, fisioterapi, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat dan perawatan yang ideal untuk menangani kasus secara holistik dari berbagai lini klinis hingga promotif. Yang kedua yaitu mengenai pendekatan promotif dan preventif yang terarah, di mana karena mampu melibatkan banyak lini terutama kesehatan masyarakat dan perawatan, kelompok mampu menyusun strategi intervensi yang tidak hanya fokus pada penyembuhan tetapi lebih pada edukasi pencegahan agar kondisi fisik dan psikologis lansia tidak memburuk. Yang ketiga yaitu beban kerja yang terbagi adil, dengan total 17 anggota kelompok memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk membagi tugas secara spesifik, misalnya tim pembuat media edukasi, tim pemeriksa fisik, dan tim edukator keluarga. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya menunjukkan kekurangan pada kelompok kami. Yang pertama, risiko overlapping atau tumbang tindih peran dengan jumlah anggota yang besar dari kemiripan peran edukasi seperti PSSK, PSKPN, dan PSKM dalam edukasi potensi atau PHBS, dan tanpa menjadi tumbang tindih penjelasan pada keluarga jika tidak ada koordinasi yang ketat. Ini bisa menjadi atau membuat pasien atau keluarga bingung. Lalu ada koordinasi dan komunikasi yang kompleks dalam mengatur jadwal, menyatukan isi materi presentasi, dan menyamakan konsepsi dari 7 program studi yang berbeda, membutuhkan waktu yang lama. Ego sektoral atau perbedaan istilah medis antar profesi bisa menjadi hambatan komunikasi. Selanjutnya ada risiko pasien merasa kewalahan atau overwhelm dalam menghadapi kelompok binaan yang berjumlah besar dapat membuat lansia bapak itu ketika merasa tidak nyaman atau lelah saat intervensi, terutama mengingat keluhan utamanya dalam pusing berulang, ada vertigo dan cepat lelah. Dan yang terakhir dalam manajemen waktu intervensi. Banyaknya aspek yang harus diintervensi, mulai dari obat, gigi, psikologis, fisik atau terapi hingga PHBS, berisiko membuat durasi kunjungan keluarga menjadi terlalu lama dan tidak efektif jika tidak dipadatkan dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami itu teman-teman nanti. Om Santi. Baik, ini dia dokumentasi dari kegiatan intervensi IP kami. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.